Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai relation representation. Ada sebuah pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi kali ini, yaitu bagaimana cara kita merepresentasikan sebuah relation. Nah, untuk menampilkan sebuah relation atau merepresentasikan sebuah relation, kita menggunakan yang disebut dengan relation schema. Nah, kita akan lihat bentuknya kira-kira seperti apa. Berikut adalah contoh relation schema. Di sini ada sebuah relation dengan nama R, kita tulis dengan capital atau uppercase. Nah, biasanya untuk relation itu ditulis R, S, atau T. Nah, nanti ini kemudian akan kita replace dengan nama dari relation kita, misalnya books, member, dan lain sebagainya. Kemudian kita punya list of attributes. Nah, di sini disimbolkan dengan huruf A, jadi A1 untuk atribut 1, A2 untuk atribut 2, dan seterusnya sampai atribut ke N, di mana N ini adalah ya jumlah atributnya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini A1, A2, dan seterusnya itu akan kita replace dengan nama atribut dari relation kita ya. Misalnya contoh, kalau tadi relationnya adalah books, maka atribut 1 kita akan replace dengan ISBN 13, kemudian title, publisher, dan seterusnya. Nah, untuk primary key di sini kita gunakan, kita beri underline ya, jadi kita kasih garis bawah atau underline pada nama dari atributnya. Jadi cukup simple ya teman-teman, nggak terlalu membingungkan sebenarnya. Sebagai ilustrasi, sekaligus supaya kita makin paham ya bagaimana cara menulis relation schema, berikut adalah relation books yang kita sudah pernah lihat sebenarnya ya teman-teman. Cuman kita tuliskan relation skemanya seperti apa. Nah, di bagian bawah ya relation skemanya. Jadi relationnya kita beri nama books, ya ini sama dengan nama relationnya, sama pas persis ya. Kemudian untuk atribut listnya kita tulis ISBN 13, kemudian kita kasih underline karena ini adalah primary key, natural key lebih tepatnya, kemudian ada title, authors, dan seterusnya, hingga yang terakhir adalah edition. Jadi sebenarnya cukup simpel ya cara menulis relation schema ini. Pada sesi sebelumnya, kita sudah pernah membicarakan mengenai data types dan betapa pentingnya pemilihan data type terhadap performa database kita. Kalau pemilihannya tepat, maka besar kemungkinan performa database kita juga akan bagus. Dan terjadi sebaliknya ya, ketika pemilihannya kurang tepat, maka besar kemungkinan performa database juga akan kurang bagus. Nah, di fase saat ini, pada saat kita mendesain, pada fase inilah kita akan memilih kira-kira untuk setiap atribut kita akan menggunakan data types apa, atau data types apa yang sebaiknya kita gunakan untuk setiap atribut dari relation kita. Nah, oleh sebab itu, ketika teman-teman menuliskan rancangan ini atau menuliskan relational schema dari suatu relation, teman-teman sangat disarankan untuk menuliskan juga kira-kira tipe data yang dianjurkan itu apa. Jadi nanti teman-teman tulis misalnya di sini ya, ada relation bernama R, kemudian untuk atribut 1, A1 itu tipenya apa? Misalnya tipenya text, atau tipenya integer, atau tipenya real, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat ke sesi sebelumnya ya, berkaitan dengan data types. Sebagai ilustrasi, berikut adalah relation schema dari relation books yang sudah dilengkapi dengan data types. Nah, di sini untuk atribut ISBN 13, kita menggunakan tipe text, atau kita menganjurkan tipe yang digunakan adalah text. Kemudian untuk title juga menggunakan tipe text, kemudian author juga tipenya text, dan yang terakhir edition, di sini kita menggunakan integer ya, karena edisi itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, demikian untuk contoh bagaimana kita menulis relation schema yang dilengkapi dengan data type. Baik, kita sudah di ujung sesi. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Setidaknya ada dua hal ya teman-teman. Yang pertama, untuk merepresentasikan sebuah relation, kita menggunakan relation schema. Nah, pada saat kita menulis relation schema, sebaiknya, when possible, teman-teman juga mendefinisikan kira-kira
tipe data yang akan digunakan atau disuggest atau disarankan untuk setiap atribut itu apa. Seperti contoh yang tadi, misalnya ESP13 kita beri tipe teks, kemudian title juga kita beri teks, dan seterusnya dan seterusnya. Namun untuk edition kita menggunakan tipe atau kita menyarankan tipe integer. Nah, demikian untuk sesi kali ini. Semoga mencerahkan dan sampai ketemu di sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao.